Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas suku Batak Toba. Pada tahun 1820, 3 utusan pekabaran Injil Baptis Inggris yaitu Nathan Worth, Evans, dan Richard Burton dikirim ke Bengkulu untuk menemui Raffles. Kemudian Raffles menyarankan supaya mereka pergi ke utara ke daerah tempat tinggal suku Batak yang masih kafir. Burton dan Worth menuruti petunjuk Raffles. Mereka pergi ke utara. Awalnya mereka bekerja di pesisir, kemudian pada tahun 1824 masuk ke daerah lebih dalam lagi, yakni Silindung, wilayah suku Batak Toba. Saat mereka tiba di Silindung, mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil, seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini. Karena itu, para penginjil tersebut diusir pada tahun itu juga. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghum, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Junghum menasihatkan pemerintah kolonial untuk membuka zending Kristen guna membendung pengaruh Islam di bagian utara Pulau Sumatera. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab Netherlands Bibelgenootschap di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama H. Nebroner van der Troep untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Troep adalah orang Barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, Bali. Ia juga orang Eropa pertama yang menatap Danau Toba dan bertemu dengan Sisingamangaraja. Ia merasa senang berkomunikasi dan menyambut orang Batak di rumahnya. Van der Troep memberi saran supaya lembaga zending mengutus para penginjil ke Tapanuli, langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, pekabar Injil G. van Asselt, utusan dari jemaah kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia menembus beberapa pemuda dan memberi mereka pengajaran Kristiani. Pada tanggal 31 Maret tahun 1861, 2 orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jacobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 7 Oktober tahun 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Heinen dan pendeta Klemer, serta oleh 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Betz dan pendeta Asselt. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Rheinische Missionsgesellschaft. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Kemudian Ludwig Ingvar Nommensen tiba di Padang pada tahun 1862. Ia menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak dan Melayu. Ia tiba melalui badan misi Rheinische Missionsgesellschaft. Kemudian pada tahun 1864 ia masuk ke daerah Silindung, mula-mula di Huta Dame, kemudian di Peraja, kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumban Tobing atau Raja Batak pertama yang dibaptis untuk mengantarnya dari Barus ke Silindung dengan catatan tertulis bahwa ia tidak bertanggung jawab atas keselamatannya. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Pada satu saat diadakan pesta nenek moyang si atas Barita, biasanya disembelih korban. Saat itu, sesudah kerasukan roh, si Baso atau pengantara orang-orang halus menyuruh orang banyak untuk membunuh Nommensen sebagai korban yang pada saat itu hadir di situ. Dalam keadaan seperti ini, Nommensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si atas Barita, nenekmu, melainkan roh jahat. Masa nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya?" Segera si Baso jatuh ke tanah. Menghadapi keadaan yang menekan, Nommensen tetap ramah dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Pada satu malam,
Ketika para raja berada di rumahnya hingga larut malam dan tertidur lelap, Nommensen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Hingga pagi hari mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nommensen. Sikap penolakan Raja Batak ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nommensen adalah perintis dari pihak Belanda.